Ya, kita lanjutkan dialog dana desa untuk siapa. Terkait untuk siapanya Pak Yoga, sebetulnya kan program ini dibilang sukses atau tidak hanya ketika menggelontorkan dananya saja. Tadi seperti kita sempat singgung. Tapi kemudian apakah desa ini bisa mengoptimalkan dana tersebut atau tidak? Nah, target dari program ini apa Pak? Apakah ke ekonomi, apakah ke infrastruktur, ataukah ke fisik, atau terserah desa mau diapain? Terima kasih Mas Ade. Jadi ini memang satu hal yang kita sangat penting kan, karena itu kan kita sudah menerbitkan yang namanya Peraturan Menteri Desa nomor 5 tahun 2015 ini tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa. Dan ini kita sudah sepakat dengan Kementerian Keuangan, ini akan ditetapkan tiap tahun. Ya seperti tahun ini contohnya. Ada hal-hal yang semuanya itu termasuk tadi. Untuk peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat, untuk peningkatan infrastruktur, ketersediaan infrastruktur, untuk penyediaan pelayanan sosial dasar, itu kita juga jangan lupakan. Atau mungkin lapangan pekerjaan. Ya, otomatis kalau kita bicara mengenai ekonomi produktif kan ini juga generating employment ya, jadi apa namanya kemungkinan lapangan kerja dan sebagainya. Kemudian dalam konteks ini sebenarnya tidak tutup kemungkinan juga infrastruktur yang sifatnya produktif, sifatnya seperti contohnya bagaimana pasar desa. Kemudian bagaimana ya pertanian apalagi ketahanan pangan, kedaulatan pangan, sekarang irigasi dan sebagainya itu sangat dimungkinkan. Plus sebetulnya yang satu hal yang kita juga atur di dalam Permen Desa nomor 4, walaupun Pak Koco nanti ada beberapa catatan di situ, yaitu dalam konteks badan usaha milik desa. Jadi ini juga sebagai salah satu dasar kalau kita memang sudah bisa mengelola dana desa ini secara produktif. Sayang sekali kalau sifatnya insubsisten. Karena harus ada upaya untuk bagaimana meningkatkan profitabilitas, produktivitas, kemudian lari kepada bagaimana produktivitas kalau dikelola secara baik kan dalam hal ini. Jadi ini hal-hal yang memang sudah kita pikirkan sehingga pada saat nanti dana desa ini sudah kita atur supaya penggunaannya produktif, tapi yang jelas nggak bisa buat gaji nih. Oke. Ya, walaupun ada jadi beberapa untuk relawan atau pendamping itu juga uangnya kalau tidak salah tidak diambil dari dana desa ya? Disediakan khusus ya? Pendamping ini maksudnya adalah dua hal. Pendamping bisa dalam konteks bagaimana dia bisa menjadi konsultannya aparat desa atau perangkat desa dalam mengelola dana desa, mempertanggungjawabkan, melaporkan dan sebagainya sebagai konsultan. Tapi dia juga bisa menjadi konsultan masyarakat dalam hal ini. Yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat desa ini. Bagaimana bisa meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola memanfaatkan dana desa ini secara lebih produktif. Oke, yang gaji pendamping juga dari APBN? Pendamping kita masih komit bahwa ini dari APBN. Karena ini kan berapa dana yang disediakan untuk pendamping ini, Pak? Sebetulnya begini, ini kita masih dalam proses pengakhiran yang namanya program PNPM. Program PNPM ini kita akan jadi mereka yang dari PNPM akan sementara yang available nih yang dari PNPM yang dalam 4 bulan ke depan ini dalam kaitan dengan pengakhiran. Kemudian nanti kita akan istilahnya kocok ulang ya, kita akan coba lakukan semacam rekrutmen baru dengan penugasan yang baru. Kalau PNPM pengakhiran ini hanya mengakhiri yang lalu-lalu sebetulnya. Masih ada yang outstanding balance, masih ada permasalahan di lapangan, sampai urusan administrasi harus diselesaikan. Setelah itu mereka akan dikonversi menjadi pendamping desa. Nah pendamping desa ini tugasnya seperti tadi, dia bisa menjadi konsultan ya aparat atau perangkat desa, bisa juga menjadi konsultan masyarakat dalam hal ini. Jadi ini kita juga sudah siapkan, kalau ditanya berapanya, untuk yang sekarang aja ada sekitar 1,4 triliun itu ya yang untuk ex-PNPM ini. Tapi kita dalam setahun. Kemudian kita akan coba tambahkan dalam kaitannya sampai dengan 2015 berakhir ini, itu paling tidak perlukan sekitar 1,9 triliun. Satu desa ada berapa pendamping Pak rata-rata? Kita sementara ini tingkat kecamatan soalnya. Kalau PNPM itu kan di level kecamatan ya. Jadi kalau kemarin itu coverage-nya fasilitator tuh 5 sampai 6 desa umpamanya. Sekarang kita rencanakan akan tambah jumlahnya supaya bisa paling tidak antara 3 sampai 4 atau 2 sampai 3. Dan belum semua kecamatan PNPM kan mengcover kemarin. Pak Koco, idealnya berapa nih Pak jumlah pendamping yang mungkin bisa mengcover untuk desa-desa untuk program ini untuk mengawasi? Ya, sebenarnya kalau menurut saya kalau memang ini kan konteksnya crash program lah ya. Artinya program yang kita sepakati dalam berapa tahun ke depan nih perlu pendampingan gitu kan. Jadi kalau memang bicara perlu pendampingan, kalau memang negara punya duit ya satu desa satu orang pendamping, kemudian setiap pendamping setiap pendamping ini adalah orang yang memang paham potensi dan karakteristik desanya, sehingga ketika dia selesai itu dia bisa menjadi tokoh untuk penggerak pembangunan di situ. Kita ingat waktu zamannya Pak Harto. Saya waktu itu masih SMP lah, sekitar itu ada sarjana penggerak pembangunan pedesaan. Jadi
arahannya adalah sekian tahun Anda dikontrak jadi sarjana penggerak pembangunan pedesaan, harapannya selesai itu sudah tidak digaji tapi Anda bisa punya potensi bisnis di desa yang Anda bina. Nah, dalam posisi itu ternyata saya melihat satu dua yang saya tahu di kampung saya ada yang kemudian dia menikah dengan orang di situ dan sekarang jadi pengusaha di situ. Artinya ya ini yang perlu kita mainkan yang seperti ini. Seperti teman-teman PNPM kemarin sudah selesai, ya jangan hanya berpikir untuk jadi pendamping terus-terusan, apalagi pengen jadi PNS kan gitu. Tapi selesai jadi pendamping, dia juga melihat ada potensi yang dia dikembangkan di situ. Oke, untuk masalah tadi parameter kesuksesan program ini seharusnya seperti apa? Karena kalau tadi dari kementerian sendiri bahwa ya parameternya ditentukan oleh desa sendiri gitu. Seharusnya parameternya seperti apa, Pak? Ya, kalau dari yang dibuat oleh kementerian kan kementerian sudah membuat nih kebutuhan dasar umpamanya. Jadi standar kebutuhan dasar yang kemudian ada di masyarakat seperti apa nih menjadi lebih baik, gizi balita dan seterusnya, posyandu. Mungkin tingkat urbanisasi menjadi kecil. Itu kan kalau dari kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua masalah pengembangan potensi ekonomi lokal. Kalau pengembangan potensi ekonomi lokal, maka yang terjadi adalah apakah jadi lebih banyak orang yang migrasi atau yang ke kota-kota gitu kan, atau mereka tetap tinggal di situ mengembangkan potensi usaha yang ada di situ. Ini kan indikator-indikator itu jelas. Kemudian yang menjadi menarik menurut saya sebenarnya tuntutan tentang bagaimana desa punya sumber pendapatan asli desa yang semakin meningkat. Sumber pendapatan asli desa yang semakin meningkat, salah satunya adalah bagaimana memaksimalkan aset-aset desa secara produktif dan bagaimana kemudian membuat atau mengembangkan aset-aset baru dalam bentuk badan usaha milik desa. Nah, inilah yang menjadi indikator ketika kemudian desa sudah digelontor tapi hanya urusannya jalannya jadi bagus tapi orangnya juga nggak ada karena tetap kerja di luar negeri, nggak sukses. Jadi salah satu parameter kesuksesannya adalah minimnya urbanisasi. Betul, gitu ya, lebih bisa dilihat outputnya. Nanti kita akan bahas, kita masih punya satu segmen lagi di Dialog Jurnal Pagi dan pemirsa tetaplah bersama kami, Jurnal Pagi segera kembali.